Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Senyati Gia. Kali ini kita akan membahas tentang teologi proper 6, yaitu Roh Kudus. Sebelum kita melanjut, maka saya akan bertanya kepada teman-teman semuanya, apakah Roh Kudus itu dimiliki oleh orang percaya atau tidak? Nah, sebelum kita menjawab hal tersebut, maka kita akan melihat bahwa Alkitab tidak menyatakan nama yang tepat bagi pribadi yang ketiga ini selain di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 8 di mana mengatakan, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah manusia, melainkan Allah yang memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Jadi hal ini dapat membuat kita mengerti bahwa yang paling tepat dengan pribadi yang ketiga ini yaitu Roh Kudus atau nama yang tepat. Dan kita juga dapat melihat dari definisi lain bahwa Roh Kudus ini memiliki nama atau kedekatan yang lain, yaitu roh Bapamu di dalam Matius pasal 10 ayat 20, Roh Allah di dalam Matius pasal 12 ayat 28, Roh Tuhan di Lukas pasal 4 ayat 18, Roh Kristus di Roma pasal 8 ayat 9, Roh kebenaran di dalam Yohanes pasal 14 ayat 17, dan the Spirit of Life atau juga disebut Roh yang memberi hidup di dalam Roma pasal 8 ayat 2. Dan selain ini kita juga dapat melihat nama yang dideskripsikan atau sebagai lambang, di mana dia dikatakan sebagai memakai pakaian dalam hal kehadirannya di Lukas pasal 24 ayat 49, dan burung merpati dalam hal kehadirannya, dalam hal kelemah lembutan dan kesuciannya di dalam Matius pasal 3 ayat 16. Kesungguhan dalam jaminan penebusan, di mana Roh Kudus juga disebut sebagai jaminan bagi setiap orang-orang yang percaya di dalam Efesus pasal 1 ayat 14, dan minyak dalam persiapan pelayanan dan iluminasi di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38 sebagai materai dalam keamanan, kepemilikan, keselamatan dan otoritas dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-14 dan Efesus pasal 4 ayat 30. Air yang melambangkan sumber kehidupan kekal, di mana Roh Kudus ini juga dilambangkan sebagai air dan dia bersifat kekal untuk selama-lamanya, dan kehidupan rohani yang baru, yang berkelimpahan, yang tidak berkesudahan di dalam Yohanes pasal 7 ayat 38 sampai 39, dan angin yang melambangkan ketidakkelihatan dalam kekuasaannya. Jadi Roh Kudus ini tidak dapat dilihat atau juga disebut abstrak di dalam Yohanes pasal 3 ayat 8. Jadi kita dapat mendefinisikan bahwa Roh Kudus itu berasal dari Allah, dan Roh Kudus itu dimiliki oleh setiap orang-orang yang percaya kepada Allah dan sebagai jaminan yang diberikan secara penuh oleh Allah. Jadi bagaimana kita tahu bahwa Roh Kudus itu berasal dari Allah? Maka kita dapat bisa melihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 26 bahwa Roh Kudus itu memang berasal dari Allah dan memiliki atribut sebuah pribadi, yaitu memiliki kehidupan pribadi. Di Roma pasal 8 ayat 2 memiliki inteligensia di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai 11, dan memiliki kehendak. Dia memiliki kehendak di Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 7, dan memiliki perasaan di Efesus pasal 4 ayat 30. Jadi Roh Kudus ini dimiliki oleh setiap orang-orang yang percaya, dan dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, karena dia adalah
Allah, atau yang dia adalah Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu karena dia adalah Maha Hadir. Mungkin video kali ini dapat memberkati teman-teman semuanya dan buat kita semuanya bahwa kita dapat memiliki Roh Kudus ketika kita percaya kepada Allah, ketika kita yakin bahwa Allah adalah sebagai juru selamat kita, maka Roh Kudus akan diam di dalam hati kita. Dia akan yang selalu menolong, yang selalu menuntun kita dalam hal kebenaran. Demikian video kali ini, jangan lupa share dan like. Kami ucapkan terima kasih. Shalom.